Penyakit orang Sunda kan atuda. Atuda urang mah teu boga modal. Geus teh modal, usaha naonnya sieun gagal. Geus teh dibere konsepna, urang mah mending digaji we. Mentalna teh miskin. Terus kalau dulu orang tua petani, biasanya kan anak muda, anak-anaknya tuh tara daek jadi petani. Itu kan yang menjadi permasalahan juga sekarang itu. Kunaon sih era jadi petani? Ari nu boga McDonald jeung KFC, saha coba? Peternak jeung petani. Ayeuna urang meni asal gagah gaya gitu kan, nongkrong di dinya. Padahal eta teh puntennya tukang tani kan gitu. Selantas jangan lupa diri gitu kan. Hari ini yang dibahas dari kemarin-kemarin apa? Kemiskinan. Ya. Ya kan? Pendidikan, kesehatan, rek dikumahakeun beureun. Oke. Apa itu tema doang? Makanya cek abg, hayo kita ngadu konsep, tong ngadu gambar. Kan cika kieu nya, lamun aya nu motor abring-abringan disebut geng, dan geng itu horor. Nah aya nu maling duit rakyat disebutna koruptor. Padahal urang lemur belum tentu apaleun. Coba lamun kieu nya, maling duit rakyat dibekuk kan maling. Coba urang naik motor, awas geng motor, anjir horor. Pada puntennya lagi masa-masanya gitu kan. Seperti itu bahwa butuh orang gila untuk menjalankan ide-ide yang gila gitu. Prinsip abi, nu bodoh eleh ku nu pinter eleh ku nu cerdas eleh ku nu cerdik eleh ku bohir. Tapi cerdik jeung bohir elehna ku nu gelo. Makanya anggap abi mah nu gelona gitu. Oke, Sobat Garut Update, kembali lagi bersama kami di konten Garut Memilih. Kontennya Garut Update, ruang pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Garut. Kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang sangat luar biasa juga sebelumnya. Dari pengusaha juga ini. Siapa Om Dan? Sekarang udah kedatangan kita Kang Yudi Rusmana atau biasa dipanggil orang kenalnya sudah Yudi Darajat. Ya. Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sampurasun. Nampes. Anak petani tandang ke pendopo. Siap. Ini adalah salah satu calon yang punya tagline anak petani tandang ke pendopo. Kang, cik kayak ngobrol saeutik ya. Anak petani tandang ke pendopo teh ieu teh real atau ngadadak jadi di petani-petanikeun. Karena hampir ya kita tahu ya maksudnya. Gitu, biasanya orang tuh kalau ketika pas lagi zaman politik itu mendadak humble semua nanti gitu, ngaradak ngaku semua ti anak petani cik pami Kang Yudi kumaha ya Kang. Ngaku orang Garut ongkol. Mungkin orang pengen kenal juga cik anak petani tandang ke pendopo. Beneran anak petani atau kayak gimana Kang coba? Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya teh bingung abi teh beberapa relawan lah nya. Ya. Cing atuh cenah tong make bahasa Sunda atau make bahasa Indonesia meh rada gagah. Abi teh bingungnya. Abi mah hayu wae bade nganggo bahasana naon oge. Baik. Izin perkenankan, nama saya Yudi Rusmana, lahir di Kampung Kepakan, Desa Karemekar, Alpalah upami aya nu di Kecamatan Pasirwangi. Anu mana 42 tahun yang lalu. Janten upami ngobrolkeun ari Yudi teh cenah urang Garut teh dicek we tuh kacapilnya gitu. Pituin gitu kan. Lalu apakah ini teh tagline atau kumaha-kumahana? Ya memang asli. Memang asli memang petani gitu kan. Terus orang tua sampai saat ini alhamdulillah masih aktivitasnya bertani, keluarga besar masih bertani, dan abdi oge lulusan UPI Fakultas Sayur Mayur gitu, Universitas Pasar Induk Tanah Tinggi gitu ya. Jadi jebolan ti pasar janten UIK Garut 2011. Oke, jadi 2011. Berarti emang benar-benar orang tua itu petani gitu. Emang orang tua petani, ABG petani. Petani. Akan tetapi kan bukan berarti anak petani tidak boleh jadi pengusaha dong. Betul. Itu kan hidup pilihannya. Ya. Gitu. Gimana tuh Kang perjalanannya dari tadinya petani? Berarti awal usaha itu petani ya? Oh, tani. Tani apa tuh Kang? Palerian kayak gitu kan ya? Untuk sayuran. Apa tuh? Hortikultur. Sayuran. Jadi nuju kecil abi disebutnya si Debon. Udah gede di kebon. Jadi tapi dukanya lahir di kebon sereng itu namanya. Artinya gini, kapungkur nuju SD-nya, sakola teh upami nuju musim kemarau.
kalau lagi musim kemarau kita pulang itu bukan ke rumah tapi ke kebun. Karena orang tua, semua orang tua teman-teman itu adanya di kebun. Menuju musim kemarau itu kan butuh penyiraman untuk tanaman. Adapun air tersebut itu kan bergilir, giliran tuh. Jadi si cai teh iya bagian pagi, bagian sore, dugi ka malam, itu dugi ka begadang. Ada saya pembagiannya, gitu, ya saung-saung. Terus upami zaman ayeuna bahasa kerenna nganggo sprinkle-nya, nganggo PE. Seperti gitu, selang gitu atau paralon. Kalau dulu mah henteu. Jadi aya tanggul kana solokan digulutukeun gitu disebat teh. Dan dicewakan ku piring seng. Kanggo nyiram teh. Kita orang nih upami eueuh sakola SD. Jadi eueuh teh ka saung. Pami saja jalan teh ya, aya kebon tomat, kebon naon, biasa ruradaratnya. Mang mentanya, sok, persis kayak si Bolang. Persis tuh. Persis kayak si Bolang. Mang mentanya aya bortol naon cabut. Kadang ngojay gitu, ngojay teh berenangnya, berenang gitu kan. Baheula mah aduh lo, Masya Allahnya ngojay teh dina balong na empang itunya jeung domba. Ayeuna mah enak murang kali abi. Iya murang kali abi di wahu. Prosotanya keren-keren gitu. Iya mah bener Om. Bener itu. Tapi dulu waktu itu waktu pas masih kecil ya kalau sekarang kan kita udah tahu lah, beliau ini kan juga seorang pengusaha lah, sukses gitu kan. Dari tani ini orang tua petani itu emang jadi juragan tani gitu atau masih kayak petani yang ngalaman tuh sih hirup rada susah gitu atau harus lain rada susah. Lain rada susah. Jadi gini lah, kadang orang malu ketika menerima keadaan. Artinya kenapa tagline-nya itu anak petani tandang ke pendopo. Artinya abi bangga, bapak abi petani. Karir bapak abi teh tukang tani teh abi bangga. Karena mun silsilahna nabi ana moe petani. Nah, ketika abi jadi pengusaha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge pengusaha. Betul. Lain pegawai kan kita kira-kira. Artinya kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus bangga ketika setelan kita eksklusif gitu kan, dan lain-lain. Menurut abi biasa aja. Artinya gini ya, the freedom to be me. Jadi kebebasan ke abi. Kumaha abi we? Nu penting abi teu pernah nipu, teu pernah ngaduriksakeun batur. Karena sebaik-baiknya manusia teh anu bermanfaat bagi manusia lainnya. Udah we konsepna kadinya gitu kan. Lalu ayeuna ngobrolkeun pernah susah teh nya tuh. Sekarang begini, tahun 98 krisis moneter kan. Kita sama-sama tahu apa yang terjadi. Ekonomi anjlok habis-habisan. Lalu poin terpenting di sini, apakah sektor pertanian menguntungkan dengan adanya KUT? Pejeta. Karena kan naon, puntennya contoh, tukang ojek dapat pinjaman modal untuk pertanian. Akhirnya apa yang terjadi? Leuweung rusak. Karena nu tadina lain tukang tani jadi tararani kabeh. Otomatis terjadi inflasi. Nah, abi nu bagian di pasar anu boborotna. Boborot teh kieu contoh. Daun bawang. Mun di urang mah bawang daun. Bawang daun teh acan dibongkar dugi ka lapak karena di lapak karena ya kan teori Adam Smith lah nya. Ketika permintaan banyak, pasokan sedikit, ya pasti naik. Pasokan banyak, permintaan sedikit, ya anjlok. Keadaan gitu, seperti itu waktu itu ya kan? Keadaan seperti gitu. Terus lebih ngeri deui. Jakarta tahu sendiri pada saat itu. Ya kan? Majarah lah, tek-tek mengik. Lalu lompatnya ke mana? Ka pasar induk. Kan lamun ka pasar induk ti dia mau sayur. Nah, pulang teh pasti kosong. Kadang-kadang bawa pupuk kandang. Buat kembali ke kebutuhan di kebun. Nah, pada saat itu parulang teh mawa naon? Mawa elektronik, mawa kasur, mawa ya macam-macam lah hasil jalan mungkin. Ya memang seperti itu. Betul. Artinya lamun ngobrolkeun pernah susah teh, kenapa saya tidak kuliah? Berarti eueuh modal. Jadi puntennya ke teman-teman yang kuliah, contoh alah kuliah, harus beruntung. Syukur alhamdulillah. Zaman baheula mah abi wae sakola diledek, dek naon cenah maneh sakola. Presiden aya, menteri aya, guru aya, dokter aya. Mending ka kebon. Kan gitu kira-kira. Abdi wae sadesa paling sekitar 7 orang anu sakola SMP pada saat itu. Gitu. Karena ya menteri alah yo. Menteri-menteri kan hararapa baheula mah. Harmoko, benar. Rudini dan sekitarnya lah gitunya. Apa nyebut baheula nanti ka abi gitu. Kurang no kolot. Teu kolot sih, Harmoko. Macam-macam kolot.
Jadi qadarullahnya pada saat itu teu mampu kanggo biaya kuliah, akhirnya ke pasar, di pasar sempet kuliah. Tapi kan ya tadilah karena kesibukan dan lain-lain, akhirnya nya teu dilanjut. Makanya tadi lulusan UPI Fakultas Sayur Mayur, gelarna MRP, menerima rupi-rupi pada malam. Jadi apapun pekerjaannya selagi itu halal gaskeun. Ya. Kenapa tadi pertanyaan kayak gitu? Karena kayak seperti ini. Mungkin orang kan melihat sekarang ya tadi kita mau ngecek bener tuh petani teh gitu nya misalnya kayak gitu. Terus petani juga mungkin punya beberapa level kasarnya gitu kan. Ada yang juragana, aya anu tengkulakna lah misalnya gitu kan. Ada juga yang petani lapangan gitu kan. Nah, terus kalau dulu orang tua petani, biasanya kan anak muda, anak-anaknya tuh tara daek jadi petani. Itu kan yang menjadi permasalahan juga sekarang gitu. Karena tadi teh era misalnya kan ada yang seperti itu gitu. Tapi meneruskan jejak berarti kan dari orang tua gitu. Bahkan nge-scale up, naikeun meureun kalau dulu mah orang tua kita kayak gitu, sekarang kita kayak gimana gitu kan. Dulu apalagi misalnya tadi akhirnya kan based on pengalaman di lapangan langsung. Merubah bisa merubah warisan orang tua gitu yang tadinya cuma sekumal-kumal pikir. Dan saya bertanya tadi pernah susah tuh gitu kan kayak pengen tahu sih perjalanan struggle-nya tuh sampai saat di titik gitu. Ini gitu kan. Orang kan biasa ngomong teh ayeuna nawe teu apal orang jiga harita jiga kumaha gitu loh. Seperti itu loh. Ya sama ayeuna abi milarian senal tilas gitu kan. Ember butut tukeran jeung ciki gitu kan, rambut kusut. Ya sama ngalaman. Tapi sanes di masjid ulang Tilas di masjid di Jumatan gitu. Jarang. Artinya begininya, pada saat itu pemikiran Nabi memang sudah sedikit agak berbeda. Mungkin kalau ahli medis hari ini ada statement hiperaktif ya. Sehingga harus ada perlakuan khusus. Zaman balapan beda, pada gong sia. Bla 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 gitu kan ya. Jadi orang teh kudu ciga jadi budak teh dicuci. Nurut gitu kan. Cicinya mana cici? Hari ayeuna kan leuwih keren. Bayangkeun mamahna Instagram, papana TikTok, eta budakna naon coba dikontenkeun. Dina YouTube-nya Baby Shark. Riutnya gitulah. Jadi dari dulu sudah ada pemikiran yang berbeda, artinya yang mana petani sampai hari ini belum merdeka. Itu versi abdi. Kenapa demikian? Karena bahan aktif pestisida masih didatangkan dari luar negeri yang sifatnya impor. Begitupun dengan benih-benih. Mungkin aya tomat, cabai, sawi putih, pokoknya kol dan lain-lain itu didatangkan dari luar negeri. Dulu bibit kentang saja didatangkan dari Belanda dan Australia. Kadidinakeun lah mungkin sekitar 15 tahun ke belakang baru ada BBI, Balai Benih Indonesia. Nah, dulu sekali pun Bapak kantos main di ekspor sayur. Itu sekitar tahun 80, 70 tahun 80 di Pangapakan disebut Pangapakatnya di Ancol untuk dikirim ke Singapura. Nah, sekarang kita tidak bisa ekspor. Kenapa? Karena kandungan pestisidanya terlalu tinggi. Nah, akan tetapi Cina bisa masuk ke kita. Jadi puntennya ngomongin puntennya meureun hari ieu di Garut nu keur riweuh teh isi cenah bener bisa nyalon. Isi teh cenah rek ngadu gambar kan gitu, antara ngadu konsep. Nya ayo lah mau rek ngadu konsep jeung kami gitu. Da kami malah rek ngadu gambar, ngadu gambar zaman baheula jadinya plok-plok yang ditek-tekan gitu zaman baheula. Ya upami ayeuna mah hampuranya kita ngadu konsep. Makanya ke teman-teman ayo kalau mau ngode konsep kita ngode konsep. Jadi lamun ngomongkeun cinta ka Garut teh cinta nu sesungguhna atuh. Tong aya embel-embel gitu kan. Sehingga yang kita cari itu solutif. Nah, begitupun tadi kenapa petani belum merdeka? Bayangkan jaminan, mohon maaf. Jaminan dari government sendiri apa? Contoh misalkan harga engko 10.000. 3 bulan ke hareup harga kentang 12.000 kan enggak ada. Saking yakin ka Allah eta para petani. Susuganan we atuh usum hareup mah urang teh hasil panen alus hargana alus bayang teh. Dan kenapa di Garut banyak yang mohon maaf teu sarakola karena biaya kaseharianana mahal. Betul. Jadi prioritaskan ke biaya seharian gitu nya. Kadang-kadang punten ngalaman abdi ngalaman ngajual heula obat
obat pertanian kan pestisida, herbisida, fungisida, insektisida, pokoknya dadaan we teh. Ya kan? Itu dijual heula, eukeur mayaran SPP, eukeur kaseharian. Padahal pada saat itu abi cukup 2.000 perak. Baheula ieu. Ya. Oke, gini ya. Kita bahas dulu petani nih. Ini seru ada pertanyaan gini. Kita kan kebanyakan di daerah Garut itu agrarian ya, Om. Ya. Otomatis mau harga taninya ataupun mau hasil taninya itu menjadi kebutuhan pokok dan juga ini kira-kira 75 sampai 80% itu agraria kan. Otomatis itu petani semua. Ya. Nah, kalau misalkan tadi dibicarakan Om Dani fenomenanya bahwa anak muda sekarang meskipun orang tuanya tidak petani tapi tidak ingin meneruskan gitu kan. Nah, ada fenomena gitu. Kalau misalkan di daerah Pasirwangi kan banyak anak muda masih tani juga. Nah, kalau misalkan keserasahan sama tuh kan terkait pertanian masih belum merdeka lah. Ada gak upaya-upaya kecil gitu ketika karena di sini lihat saya ketua LMDH Kecamatan Pasirwangi. Ya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan itu. Gimana tuh? Jadi gini ya, mungkin adik-adik kita saat ini gak mau jadi petani. Karena kulit sieun hideung, terus jadi huri gitu kan. Sieun teu payu ka awewe gitu kan. Padahal lagi payunya. Padahal da ku duit gitu ya, tapi puntennya gitu kan. Ya ujung-ujungnya kadinya lah gitu kan. Ya, itu minimal skincare lah. Alhamdulillah gitu. Lanjut. Apa persoalannya begini puntennya. Ini edukasi dan knowledge tentang pertanian. Padahal petani itu sangat luar biasa. Artinya gini, apapun jenis usaha nu dilakukan ku abi itu bagian daripada hobi. Mindset kita harus seperti itu. Jadi lamun orang hobi, orang pasti maksimal. Orang hobi main PUBG, main Mobile Legend. Anjir, kabayang tuh 24 jam molotot. Iya. Siga nungos udud rokok kucubung teh nya. Molotot teh kieu da kuat da hobi. Betul. Nah, artinya jadikan pekerjaan kita itu adalah hobi. Cek alo gamernya sing sanu kayang pasti bareng. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Ari urang tiba heula, punten lamun bahasa lemur mah saka deuleu. Ningali tetangga maju hayang. Oh, sana kana naon dagang cuangki di mana di Bekasi ngabring dagang cuangki kabeh. Tidak melihat peluang lain gitu kan. Ya artinya karena mindset kita berbeda. Ari abdi punten abdi mah mindsetnya gini. Saya sekolah, saya belajar. Jadi nggak ngelihat saya harus dapat uang, tidak. Biarkan uang itu bagian daripada bonus daripada proses pembelajaran aku. Sehingga kita belajar. Kenapa orang tadinya? Nah, orang tuh bisa ekspor. Karena kita sudah terlalu lama puntennya dijajah pemikiran. Jadi orang teh pede lamun ngobrolkeun hal tipun. Makanan anu sehat, anu organik. Cenah tuh dalam mun teu make pupuk kimia, lamun teu make ayeuna pestisida, hasil panenna ge kurang maksimal. Karena memang kita dicekoki dari dulu. Dari dulu diajarkeun anak itu, akhirnya kan jadi kebiasaan. Nah, bagaimana solusinya? Nah, ini contoh. Orang lain sudah membuat Grab, Gojek atau platform lah. Kita baru pengguna, geus riweuh. Kenapa Garut tidak menciptakan itu? Contoh, milenial, petani milenial, petani Gen Z. Kan gitu. Kunaon sih era jadi petani? Ari nu boga McDonald, jeung KFC, saha coba? Peternak yang petani. Baca atuh sejarahna. Tina dagang hayam digoreng teu payu gitu kan. Ayeuna urang meni asal gagah gaya gitu kan, nongkrong di dinya. Padahal teh puntennya tukang tani kan gitu. Selantas jangan lupa diri gitu kan. Seperti puntennya tadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, peluang-peluang bisnis di sektor petani sangat banyak. Dulu Belanda datang ke Indonesia ngapain? Saya mau tanya ke cari rempah. Nanya ke Abi. Itu cari rempah itu. Cari rempah. POC itu apa? Iya juga. Perusahaan kan? Iya. Kamar dagang kan? POC company itu company profil. Iya. Cenah aya company karena puntennya dari sisi SDM pada saat itu rendah. Tujuannya mereka apa? Menguasai sumber daya alam di Indonesia, yaitu salah satu contoh rempah-rempah heula. Kan teu langsung mawa ciga si Rambo meureun berebet golepak keudalin eta mah. Company itu ya. Lain main company itu company ya. Bener. Saya juga baru tahu itu company.
Ini company itu tidak company. Ya kan? Iya. Nah, sekarang begini, ketika kita sektor hortikultur sulit untuk kita ekspor, lalu mainan apa yang bisa kita ekspor? Oke. Rempah-rempah dong. Contoh Garut Selatan nih. Kita Garut Selatan, tanahnya luas sekali. Kita ada peninggalan Orde Baru. Pada saat itu, apa? PTPN. Kebun sawit condong. Dulu ada kakao, coklat di mana? Di Cisompet. Meting di mana eta coklat? Cengkeh. Kopi robusta yang ketinggiannya di bawah 1000 mdpl. Ada kopi arabica yang di ketinggian di atas 1000 mdpl. Nah, kapol, porang. Tahu porang tuh? Enggak sih. Nah, iya. Apa porang? Porang teh gadung. Baheula aya peribahasa weureu gadung. Gadung enggak tahu. Nah, gadung tahu, anu ciga talus. Nah, itu untuk bahan baku beras shirataki. Oke. Jadi lamun puntennya teman-teman di luar sana makan ramen itu dari Itu dari terigu. sana, oke. Bukan. Kalau di Jepang bukan bahan bakunya dari terigu. Tapi dari porang. Porang itu proteinnya tinggi tapi karbohidratnya tidak terlalu tinggi seperti beras. Urang upami tuang sangunya kita makan nasi nih, lagi panas-panas, itu karbohidratnya terlalu tinggi. Ya kan? Sehingga menyebabkan nantinya kalau terus dilakukan berulang-ulang diabetes. Nu leuwih keren deui di urang mah punten mie goreng, mie rebus di sanguan, bahkan batagor oge di sanguan kan kira-kira gitu. Ya ada ini ada soal yang lain ketika oke lah sudah ada nih disebutnya tuh subsistemnya dari pertanian itu petaninya sendiri. Nah, ada saya ngobrol pernah orang Garut anak muda juga bikin aplikasi tuh Om. Aplikasi yang dimana si petani teh ceritanya mempermudah petani untuk ya masukin ke sini aja gitu kan. Cuman pas survei ke petani, untuk beberapa petani dan kebanyakan mungkin ya, dia bilang ini aplikasi itu kalah sama bandar gitu kan. Nah, kalau bicara bandar itu gimana Kak? Jadi kieu bandar teh nya. Teu jauh enggak jauh beda. Itu apa membunuh apa gimana? Enggak, bukan membunuh. Jadi kita tinggal tergantung persepsinya kita mau seperti apa. Contoh kieu. Tong nginjem duit ka bank riba, nya enggeus tong nginjem. Iya. Karyeut meni ribet gitu kan. Ciga baheula zaman almarhum Pak Gus Dur gitu kan. Ningali goyangan inu riweuh tes Indonesia. Kan ditinggali cenah. Nya atuh simpel nonton Doraemon we nya. Kan kira-kira gitu teu kudu ribet gitu nya. Jadi mari kita mulai dari mengganggu pola pikir kita sendiri. Jadi tong terlalu sibuk riweuh nguruskeun urusan batur. Contoh, urang mah rek nongkrong wae neangan bahan di imah supaya ngeunah seuri. Ya kan? Termasuk kumaha carana neangan bahan rek ngagogoreng babaturan. Nyieun gosip anu maksimal sehingga menjadi sebuah ledakan perbincangan yang sangat luar biasa. Bullshit. Terlalu habis kita waktu. Puntennya di megapolitan kita hidup di sana hampir setengah usia saya. Kita nongkrong begini, yang ngobrol teh non bisnis. Bisnis apa kamu? Meskipun orang ukur dagang cilok, cek kasar. Meskipun orang ukur dagang baju, sahlei dua helei. Sudah jadi lifestyle berarti. Tapi ngomong teh geus bisnis. Aya di urang ngomong teh. Batur. Nah kira-kira gitu. Nah balik lagi ke hal tadi terkait tengkulak, pengepul, tokeh dan sekitarnya. Nah sekarang begini. Naon bedana di salah satu kampung contoh RW sekian RT sekian desa ini menolak keberadaan Bang Emok. Solusinya naon? Gak ada. Kan? Bertebaran Bang Emok berarti ada masa transisi di situ ketika punten toko-toko modern masuk ke kampung-kampung tanpa mengindahkan keberadaan warung konvensional. Clear ya. Sekarang bagaimana nggak enak warung modern, toko modern. Bayangkan mereka nggak pakai modal. Ini mindset kita yang harus kita rubah. Jadi baru dak ngora lamun aya naon, urang mah cenah atuda. Penyakit urang Sunda kan atuda. Atuda urang mah teu boga modal. Geus teh aya modal, usaha naonnya sieun gagal. Geus teh dibere konsepna, urang mah mending digaji we. Mentalna teh miskin. Atuda pagawe meningnya. Nah eta. Jadi bayangkan sekarang begini, anggap saja habis salah satu MLM. AA nuju, kita analogikan ya. AA nuju di sawah ya. Padahal kita sudah jadi target, eureun. Karena mobil mewah lah. Bapak selamat pagi. Bapak luar biasa masih kuat jadi di sawah. Iya Pak, alhamdulillah. Urang Sunda pasti bager.
Cep mangga cep cali. Di mana Acep teh? Meni gaya kieu ka teh cenah lodok. Kan itu. Padahal dia tuh mau jadi target itu. Target operasi dia gitu kan. Pak, saya sebetulnya tertarik dengan tempat Bapak pinggir jalan. Bapak punya luas lahan sakumaha anggap 1 hektar atau 200 tumbak. Pak, bisa tuh disewa ku abdi. 50 juta setahun. Ku abdi disewa 10 tahunan 500 juta. Bapak lamun meuli sawah bisa ngelegaan tina 200 tumbak jadi 1 hektar. Tina 1 hektar bisa jadi 1 hektar setengah. Orang berpikir kumaha? Well kan langsung kieu kan. Wah, iya menjanjikan gitu kan. Kamu naon Pak? Abi mau boga 15 meter persagi. Abi bade mau ka toko Pak di dieu. Berlanjut tuh ngobrol sampai dibejakeun ka mana. Ma, ieu aya tamu, aya aden. Dek mere duit 500 juta. Ngan di sawah. Sawah teh dikiki. Wah, atuh cenah ieu. Tapi Ma, Bapak, ieu cek abdi, anggap abdi salesna. Target. Tapi anu lebih nguntungkeun. Lamun Bapak deposit di abdi 700 juta atau 500 juta. Ku abdi dipangbangunkeun, gitu kan? Nya dipangbangunkeun, dipangelolakeun, Bapak mah terang untung 60 40, Bapak 60 abdi 40. Lebih menguntungkan, Pak. Eta budakna teh kabeneran juragan, pangkas rambut. Da orang Garutnya senina karena pangkas rambut abdi seru. Bebeja, cep cenah kirim duit. Mah cenah rek muka tet gitu, toko anu gitu kan. Langsung dibuka. Pertanyaan abi make modal teh tanah nu AA. Ya. Biaya perizinanna ti AA. Ya kan? Gedung oge dibangun ku AA. Ya. Dan kami hanya mempresentasikan ke berbagai stakeholder. Ya. Contoh produk A, B, C, D, F, G, H. Ya. Pak, kami punya toko. Kita kan begini. Kita punya 22.000 franchise. Ya. Kira-kira contoh begitu. Orang berpikir sampai sejauh itu. Duit 100 perak. Orang kerja jajan rokok da Alfamart. Maaf, 200 peraknya tidak ada, boleh didonasikan. Didonasikan. Lamun 1 juta transaksi sapoe kali 200 perak. Hello, 200 juta dong. Ya. Nah, artinya batur mah berpikir teh geus sajauh itu. Urang masih kena nongkrong teh ngomongkeun babaturan. Jeung merasa orang paling hebat. Saya punya sesuatu yang amazing untuk Garut. Bari kawani eueuh. Melihat dari fenomena itu yang sekarang terjadi, anggaplah misalnya tadi yang ceritakan itu gitu kan, terjadi yang kayak gitu. Berarti kan fokus utamanya membenahi dong biar mereka itu tidak hanya menjadi objek kan, misalnya kan. Harus bisa menjadi subjek yang misalnya akhirnya bisa berpikir seperti orang-orang yang tadi gitu kan kayak gitu. Nah, contoh misalnya kan kalau kita berandai-andai ya ke depan misalnya kan dengan tagline anak petani tandang ke pendopo, kalau saya sih udah ngebacanya ini strategi marketingnya ya. Karena strategi marketingnya kita tahu lah bahwa tadi diceritakan bahwa di Garut itu padahal memang aslinya iya maksudnya bukan maksudnya kayak gini udah mah asli kayak gitu, maksudnya secara strategi marketing disebutkan bahwa anak petani tandang ke pendopo dan A juga udah paling tahu dengan kehidupan petani seperti apa. Pertama, mungkin yang mau diklarifikasi atau saya coba korek, apakah nanti kebijakan tentang petani ini akan menjadi isu utama yang diusung? Misalnya gitu kan, karena kita tahu bahwa Garut itu profesi paling banyak itu adalah bertani di Garut itu gitu kan. Dan itu by data gitu kan, misalnya sudah ada gitu kan. Apakah memang itu yang akan menjadi pasar Anda yang akan bisa bahwa orang dek ngabela petani ya dengan misalnya nanti kalau saya datang ke pendopo banyak kebijakan yang akan mendukung petani. Karena contoh satu kasus aja, karena istri saya orang Pamengpeuk, kakak-kakak ipar saya juga Sararawah, Tarani, sempat ada obrolan yang mungkin disanggana teh orang teh balad pisan gitu ya jeung bupati. Padahal terkenal aya nama sebelah di. Gitu. Ya aja gitu kan bilang yang kayak mereka kesusahan untuk mendapatkan pupuk. Betul. Mendapatkan pupuk karena pupuk dijatah atau apa misalnya kayak gitu, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan lebih atau apa yang kayak gitu. Nah, ya pertanyaan pertama tadi apakah memang ini menjadi strateginya karena juga orang petani, apakah memang petani itu lamun orang jadi petani bakal di bla 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 blakeun ku urang atau seperti apa sih kalaupun emang jadi strategi-strategi yang tadi termasuk permasalahan yang ceritakan di akhir solusinya seperti apa gitu Pak? Baik, jadi kita tidak hanya berbicara tentang sektor pertanian ya. Yang hari ini sedang posisi dilema ya. Tadi harga bahan baku naik mengingat kurs mata uang. Yang kedua pupuk. Yang kondisinya yang disayangkan ya saya tidak mau menyalahkan siapa yang salah.
Contoh misalkan someone atau si Ek punya lahan 100 hektar sawah. Air jatah 200 kilo per tahun. Rek cukup kumaha. Iya. Itu kan persoalan tuh. Lalu tadi berbicara tentang erek dikumahakeun itu kan. Abi tidak akan ngobrol ABCD. Tapi abi rek menawarkan hayu lamun cinta ka Garut, hayu orang ngomean babarengan. Tidak hanya ngomongin tentang sektor pertanian. Tapi semua sektor. Salah satu contoh yang paling krusial yang akan kita dahulukan itu apa? Birokrasi dan engagement NGO. Itu persoalan yang sudah mengkristal di Garut yang memang sulit untuk kita kanter. Salah satu contoh ketika abi usaha, abi gaduh kanang hayam lah, broiler gitu kan, nguruskeun perizinan luar biasa. Contoh abdi rek naik ke Gunung Ranukumbolo atau ke Gunung Prau deh di Wonosobo gitu kan. Cek sesepuh didinya pos 1, pos 2, pos 3. Pos 1 kudu mah rujak roti, pos 2 udud surutu jeung kopi pahit, pos 3 mah rada berat kalapa hejo. Ya kan? Geus teh abere siga kitu, begitu abere cut and peel singgara jeung krokodil, aligator, buaya, piranha, itu anaconda. Itu di puncaknya. Itu kan. Nah, poin di situ, siapa yang melindungi kami sebagai investor yang akan menginvestasikan? Padahal dampak manfaatnya sudah pasti jelas dong. Baik itu kearifan lokal yang sifatnya entah itu banlok, lokal hire atau business opportunity dan lain sebagainya, itu akan tumbuh kembang. Nah, ini persoalan yang puntennya yang paling urgent sehingga nanti akan berdampak ke sana. Berdampak. Jadi kita tidak hanya ngomongin tentang pertanian. Ari eta mah tos puguh meureun, abdi teh anak petani. Piraku bukan jadi salah satu prioritas ya. Iya dong, tapi semua harus jadikan prioritas. Harus kita paralel gitu kan. Salah satu contoh gini, Garut itu seksi di mata Abdi. Abdi sebagai salah satu pengusaha. Kenapa seksi? Contoh, anggap saja di Purwakarta atau di Karawang UMR nanti 5 juta. Di Garut anggap 2.500.000. Anggap 2.500.000 lah. Ini mah analogi saja ya. Baru dianggap. Baru dianggap. Pancan dilantik. Siap. Siapnya. Mun dilantik beda acara menurutnya. Bismillah gitu kan. Nah, anggaplah Abi bade investasi di Garut. Dengan populasi karyawan 10.000. Ya kan. Nah, Abi bisa saving cost 25 miliar per bulan. Dari mana? Dari mana? Punten. 5 juta. Ini 2,5 juta. Berarti 2,5 juta kali 10.000 seberapa? Ya kan? Seksi dong. Seksi. Tapi orang kapiheulan kumana? Kendal. Akhirnya pabrik larinya kemana? Batang, Kendal, Brebes. Karena daya negosiasi orang, daya tawar orang kurang. Jadi ngulibek. Sempet ada yang landing beberapa kan di awal. Tapi setelah itu menghilang di tengah jalan karena da horor atuh Betul. Amazon cenah Garut teh. Betul. Kan? Karena abdi punten, abdi sering terconnecting di pusatnya. Teman-teman nelpon. Kok lemur puntennya bahasa Tarsana mah lemur maneh teh meni horor cenah. Amazon gitu, cenah bayu hoream aing mah cenah mending ka ditu. Ini yang disayangkan. Seperti sekarang dengan adanya 2 getol yang disiapkan oleh pusat, apa yang mau kita siapkan? Jangan sampai duit orang pindah ke Bandung. Pindah ke Jakarta, pindah ke Jogja. Contoh lah ke Ciplas. Naon sih di Ciplas? Meningkat PPJ, meningkat pasca, balik bisa jam 4, bari rada deng-deng. Kan gitu meureun. Oke, jadi di sini kamu istilahnya bari mau menjamin keamanan dari para investor yang insya Allah nanti mau datang. Harus kita jamin untuk menaikkan PAD. Nah, kalau PAD-nya naik, hello, hari ini yang dibahas dari kemarin-kemarin apa? Kemiskinan. Ya kan? Pendidikan, kesehatan, rek dikumahakeun meureun. Oke. Apa itu tema doang? Makanya cek abi ge, ayo kita ngadu konsep, tong ngadu gambar gitu. Jadi kita meresep ya memperkeruh tarik misalnya. Kira-kira maksudnya gini. Masalah kemarin saya pernah bertanya ke beberapa yang sudah ada datang di sini, saya bilang semua orang tuh fokus di why, kenapa masalah ini bisa terjadi, tapi how-nya ini yang nggak diomongin. Misalnya kayak barusan kata itu kudu dilindungi bla bla bla. Mungkin juga rejim yang kemarin ataupun juga 10 itu juga tahu tentang masalah ini ada bla bla bla. Kenapa ini tetap masih ada? Apakah memang itu sulit
untuk dihilangkan gitu kan. Siap. Misalnya kayak kita tahu lah Garut itu kota tertinggi terbanyak bersandar NGO yang tadi bilang tadi gitu kan. Tapi kan itu masih ada sampai sekarang. Apakah memang pemerintahan yang kemarin pun juga tidak bisa mengatur itu? Kalaupun misalnya selama anggaplah 2 periode kemarin susah, apa jaminan mau Ari Abed bakal bisa misalnya gitu kan kira-kira. Jadi maksudnya kita buka-bukaan lah seetik utang dirahasiakeun we. Kira-kira maksudnya jadi biar orangnya ya bisa geuning Ci bakal dengan cara seperti ini tuh. Jadi kita langsung blak-blakan we di dia gitu Cik. Kira-kira kayak gimana? Oke, gini. Abi kan tim mulai berangkat jadi petani. Pedagang dari hulu ke hilir, pedagang di pasar induk. Dan Abi pun tadi kalau ngomongin apakah pernah hirup balangsak, kita kolaps 2010. Oke. Nah, makanya pulang ke Garut 2011 Ya. awal. Kenapa kolaps? Kita tidak tahan bersaing dengan barang ekspor. Jadi jangan berbicara barang ekspor itu hanya sifatnya buah-buahan atau bawang putih. Impor, sorry. Saya ralat. Barang impor itu tidak hanya berbicara tentang buah-buahan segala dan rupa bawang putih, pokoknya sayuran, cabai, tomat, engko, kentang, entos di luar negeri oge. Nah artinya pasar global kan, yang mana kita tidak bisa mengelak. Jika contoh tukang ojek pangkalan dengan platform Gojek dan Grab udah nggak bisa ngelak. Akhirnya mau tidak mau kita harus bersaing, gitu kan? Ya bertransformasi mungkin ya seperti itu. Ya kudu menyesuaikan. Nah sekarang. Jadi Ari Abi mah teu ngobrolkeun abdi bakal kieu. Ieu persoalan Garut heula ya. Garut rek puntennya. Ketika ngomongkeun Garut rek dikumahakeun teh masalahna naon heula di Garut. Tadi persoalan kenapa investasi tidak tumbuh kembang. Nah, salah satunya tadi birokrasi yang akan kita bereskan. Dan kedua engagement NGO. Artinya Abi tidak alergi dengan NGO. Tapi harus ada ruang komunikasi publik yang baik tentunya gitu. Solutif. Kayak contoh begini. Sebelum kita diskusi tentang investasi, kan puntennya kalau ngomongin postur APBD, saya yakin lah semua masing-masing calon sudah pada tahu lah berapa sih gitu APBD kan. Garutnya. APBD, terus di situ teh ada PAD, ada DBH, DAK, DAU nu itu malah ada pasti tos hararatam lah dina Google gaya karena itu kan bukan dokumen negara, itu dokumen publik kan kira-kira gitu. Jadi abi mau ngobrol kadinya, tapi hiji persoalan di Garut teh naon wae ya. Hiji eta, kedua mersolusina rek ciga kumaha. Kan kira-kira gitu meureun. Ini yang akan kita tawarkan. Makanya tadi saudara Abdi ngomean teh meureun teh bisa nyalira. Jadi kedah bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Itu yang fair. Kabayang teh hampir 2,7 juta kudu diberesan ku satu orang. Emangna Iron Man. Dan ketika ngomongkeun si Iron Man rek membasmi kejahatan, fiksi itu namanya. Ya kan? Dengan teman-temannya si Hulek dan sekitarnya. Jadi poinnya gini. Salah satu contoh tadi, bagaimana kita menaikkan PAD. Sektor pariwisata, rek betah kumaha pariwisata, lamun teu maronok. Rek kumaha naikkeun PAD-na. Berarti harus nginep. Ketika nginep, punten teman-teman Abi dari Jakarta, dari Surabaya dan sekitarnya, kekerasan Abi hobi naik motor, yang namanya touring itu sebagian daripada hobi banget gitu kan. Pokoknya sebulan sekali teh kudu emang motoran gitu kan. Kita keliling Indonesia yang belum pernah itu hanya ke Papua naik motor ya, tapi nah bro kita mau makan jam 12:30 neangan makan di Garut kabayang ka mana. Terkadang kita diajak nongkrong pun tanya di kota mesti aneh lah nongkrong di tempat-tempat well gitu kan. Lalu kita bawa, kita ajak ke Ceplak. Rek nyaman di Ceplak kumaha? Karek gek breng. Sekian. Karek beres pesen breng. Keur digoreng hayamna breng. Dek ngawap game. Bagaimana kenyamanannya? Coba kita lihat di Malioboro. Ayo kita main ke sana. Di sana puntennya seniman itu ada lokasi-lokasinya. Slow itu kudu kurilingan. Dan musiknya pun nyaman. Sekarang era digital, orang tuh datang dengan sendirinya. Hahahi gitu kan. Kan gitu. Benar-benar. Artinya tadi birokrasi. Kenapa birokrasi mahal? Ya kan? Karena rotasi mutasi, Ya. Clear ya? Kalau mau kita buka gitu kan. Tirainya sedikit saja. Karena rotasi mutasinya. Ya kan? Jadi itu yang harus kita benahi. Rotasi mutasinya
Aya tong make tarif beureun atuh teu kudu aya kalapa hejo, rujak roti kopi pahit ngeset cukup tiap pos itu gitu kan. Cukup ku pasta bukan versi Italia ya. Yang bahan bakunya teh dari gandum. Dan aya punten daging gitu kan, aya daging sapi suwir atau misalkan aya ikan tuna. Anggaplah pasta versi Garut. Seblak. Jadi kemplang dikeueman jadi seblak. Selesai gue itu baru. Nah, minimal nu kitu atuh. Bakso aci kudu disebut Nah, bakso aci termasuk bakso aci. Jadi supaya teu pucak-pacok teuing gitu kan. Kan persoalan teh pucak-pacok teh karena dikejar setoran. Iya kan? Ya ibarat abdi ya jadi supir angkot misalkan. Diberi setoran kudunungan kan, akhirnya segala ditubruk. Iya kan? Boro-boro mikiran puntennya, mikiran pengguna jalan lain. Aku mah urang we. Dari kejar setoran, kumaha carana ulah dikejar setoran, ya kan? Sehingga mudah untuk memuluskan. Oke, kita paham 82% konservasi dan lindung untuk Kabupaten Garut. Dan Garut itu ring of fire. Dan kebetulan kami insya Allah sangat memahami karena saya sendiri salah satu mitra kerja Star Energy yang lulus Chevron, jadi kita tahu tuh. Tentang topografi di Kabupaten Garut itu sendiri. Jadi solusi yang pertama itu tadi ya, birokrasi. Yang kedua engagement NGO, ngobrol. Contoh kieu, anggaplah AA bade investasi ke Garut. Bangun pabrik misalkan. Kita di RDTR-nya udah disiapin, pabriknya di belah dieu gitu kan. Terus cek teh, Pak kumaha ya? Jadi saacan AA sumping ke Garut, kita ngobrol. Rek di babancong kayak rek sambil ngopi kayak di mana we lah ngobrol gitu. Bapak-bapak kadari teman-teman media, teman-teman ormas, LSM, pengusaha, ulama dan sekitarnya pokoknya berbagai ornamen stakeholder. Cenah PH. Ngariung. Mama BH deh. Ngariung. Contoh misalkan yang akan kita ciptakan itu tadi kalau birokrasi udah jelas ya, benang merahnya kita sudah tahu dan harus punya nyali kuat untuk membenahi itu. Artinya kelak dipotong sekedik. Punten, ngaroba ieu memang tidak mudah. Iya kan? Jadi contoh punten, prinsip abi nu bodoh eleh ku nu pinter, nu pinter eleh ku nu cerdas eleh ku nu cerdik eleh ku bohir. Tapi cerdik jeung bohir elehna ku nu gelo. Makanya nyebut kira-kira meureun anggape abi mah nu gelona gitu. Betul. Jadi urang ge kudu aya dasar anu memang apa sih anu rek nirubah kumaha. Tadi birokrasi. Clear ya di situ ya. Terus yang kedua sekarang stakeholder. Ngobrolna security based open door. Jadi pengamanan itu bukan ku komunitas. Betul. Tapi ku vendor. Jadi konsep yang akan kita bawa itu bukan pengkondusifan, tetapi pemberdayaan. Nah, ketika berdegong somasi. Somasi saja ke Kasbangbol. Contoh misalkan AA anggap kelompok A. Mau nggak teman-teman AA ya kan kita didik di 303 untuk persiapan jadi jasa security dan AA siapkan company profile ya kan, lalu kita akan atur, kita bawa, kita edukasi knowledge dan lain-lain agar jelas ya. Betul, iya meureun bagian jasa security, iya bagian puntennya domestic waste, maintenance itu aya fresh water, aya building maintenance, landscaping and domestic waste dan lain-lain, catering itu kan. Jangan lupa BUMDes oge kudu dihirupkeun ya. Itu kan persoalan di Garut ayeuna punten ya di belok saeutik. Kayak kemarin di acara Genzi. Abdi cenah kedah kumaha? Simpel. Anggaran udah ada di desa melalui DD. Anggaplah analogikeun DDT dana desa teh 1,3 miliar. Sesuai pagu indikatif batas atas 40%, batas bawah 20%. Artinya kalau batas bawah saja berarti 260 juta setahun. Tong gede ting lah 100 juta weh. Anggap Kecamatan Pasirwangi hari ini 12 desa. 100 jutaan 1,2 miliar. BUMDes. Mulai Indomaret, Alfamart dan sekitarnya yang ada BUMDesmart. Clear? Gini gitu. Nah, jadi tadi security based of vendor. Gini kemarin juga dibahas Om terkait kelompok-kelompok itu di hire. Gitu kan? Atuh vendorkeun atuh tong kabeanana soal event gue seperti itu. Kebetulan ada pelaku eventnya ini. Gitu kan. Jadi kadang-kadang ngeusel dibabad, dia sebabad gitu kan. Pada akhirnya pandangan masyarakat nah bet kieu event pendopo teh gitu kan. Oke. Nah, security ini kan
kalau misalkan sekarang diberikan kepada orang yang memang udah oke di bidangnya, udah lebih baik juga. Kayak tadi yang diobrolkan gitu kan. Yang jadi soal tuh tadi udah membudaya. Yang jadi soal itu ya, banyak orang yang memang udah menjabat ngobrolin ini persoalannya gini tapi tadi dilakukan. Persoalannya gini tadi dilakukan. Karena memang mungkin kalau dulu bisa saja seperti itu. Sekarang ada jejak digital. Kita buka. Nah itu ya. Fair. Kan cek abdi mah rek ngajak bebarengan. Hayu lamun cinta bener ke Garut, urang omean Garut teh bebarengan. Bener bullshit ketika orang tidak punya kepentingan di dalam hati sanubarina. Semua punya kepentingan. Tapi jangan berlebihan maksud abdi. Yang balik modal tong neangan bati atuh. Geus balik modal we gitu kan. Keun bae da balik modal ge da dituang ku sararea gitu kan. Henteu ukur puntennya seseorang saja gitu kan. Tapi setelah eta entos atuh. Gitu kan, bagi-bagi bat rem gitu kan. Setirapnya. Nah, itulah. Tadi benar Om. Sumber cai di Garut pisan nih. Tadi diobrolin bahwa itu masuk oge klub motor itu. Paguyuban otomotif, Kawasaki Ninja Indonesia. Sempat masuk geng motor apa kumaha? Kan ini menjaga komunitas itu bukan di birokrasi doang di masyarakat juga seperti itu. Nah, gimana tuh? Bukan geng motor ya. Kita lebih ke komunitas Kawasaki Ninja Indonesia. Tapi nama tos pensiunnya. Pensiun karena sebenarnya disebut geng oge itu jadi masalah. Ai arti kata geng teh kan perkumpulan oge gitu ya. Cuman kan tanda kutip kan ciga kieu nya lamun aya nu motor abring-abringan disebut geng dan geng itu horor. Nah aya nu maling duit rakyat disebutna koruptor. Padahal urang lemur belum tentu apaleun. Padahal geng koruptor teh singkatan ciga SD, SMP, SMA teh singkatan. Ke singkatan naon ciga comro misro koruptor. Coba lamun kieu nya maling duit rakyat dibekuk APH. Kan maling. Ayeuna anaknya jadi bareban. Baiklah da koruptor singkatan teu anggeus. Coba urang naik motor awas geng motor anjir horor pada puntennya lagi masa-masanya gitu kan. Artinya tadi teraktivasi di situ dan itulah perjalanan kita keliling Indonesia bagaimana mempelajari Bali seperti apa. Artinya tahu pendekatannya harus seperti apa ya. Insyaallah. Ke komunitas itu. Insyaallah. Gitu. Ya harus teruji dong. Best experience. Salah satu mungkin yang bakal disuka itu ketika misalnya untuk orang-orang seperti yang berkomunitas dalam tanda kutip tadi komunitas motor atau apa minimal kan jelema di jalan mah wani deg-degnya gitu. Karena kalau buat kami buat saya pribadi sebenarnya kita butuh pemimpin itu memang yang berani menobrak sistem yang tadi gitu kan. Kadang kita berbicara tadi, kudu dirubah ya sistemnya. Ternyata wah berat ya misalnya gitu kan. Karena sistem yang sudah mengakar dan membudaya. Dan saya pun setuju karena saya juga berada di barisan orang yang seperti itu bahwa butuh orang gila untuk menjalankan ide-ide yang gila gitu. Jadi mau ide-ide no biasa mah itu teu kudu eta mah sok we gitu ya. Inovatif radikal. Ya, karena butuh orang gila untuk menjalankan ide-ide gila itu mungkin yang tidak terbiasa karena contoh lah berbicara tentang RPJMD atau misalnya apa yang kayak gitu-gitu kan saya dulu pernah di pemerintahan juga. Saya pernah di dinas berapa lama tahun yang saya juga tahu ketika tinggal susahnya. Tapi anu mah tentu benteng keluar murtad abi geus murtad ti kedinasan. Maksudnya tahu juga misalnya terkadang beberapa teman-teman yang di sana itu kan hanya menjalankan gitu kan. Jadi bahwa penuntasan kewajiban dan yang lain-lain gitu kan. Untuk output atau goalsnya itu ya achieve-nya itu berbeda dengan kita sebagai pengusaha. Orang mau achieve kan ini segini misalnya kan berbicara tentang margin of error-nya berapa, terus kayak gimana biar misalnya tidak itu terjadi. Banyak gitu hal-hal yang harus dilakukan gitu kan. Nah, mengukur sekarang peluang Ayudi di Pilkada tahun ini gitu kan. Masuk menjadi salah satu bursa yang mendaftarkan diri atau misalnya mau dicalonkan lewat Partai Gerindra. Nah, seperti yang kita tahu di Partai Gerindra ini ada juga beberapa calon yang lain ya. Kalau dihitung-hitung berarti ada sekitar berapa? 7 ya. 7. Ada 7 yang mendaftarkan diri lewat Partai Gerindra. Ada beberapa yang memang bukan kader partai. Yang dari kader partai berarti siapa aja berarti?
bisa dihitung Pak Haji Deden Gali Pak Haji Termasuk Deden Gali ya? sama A gitu. sama Kang Hasan. Nah, Oke. Kang Hasan. Nah, mengukur peluang siapakah ini yang akhirnya misalnya akan mendapatkan tiket golden Pada- ticket ya. atau kayak gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kondisi saat ini atau misalnya peluang sampai sehari ini seperti apa? Poinnya gininya, Kang Abdi, kekuasaan itu bukan bagian daripada keinginan, Enggak. tapi mindset saya, kekuasaan itu bagian daripada kebutuhan. Oke. Nah, karena pada prinsipnya cek Allah, Tuhan tidak akan merubah kaum. Ya. Allah mau ngerubah Yudi, tapi Yudi kudu ngerubah diri. Ya. Dan Tuhan tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Tuhan akan memberikan Yang apa kamu yang butuhkan. kamu butuhkan. Ya. Oke. Poinnya di sini itu dulu. Jadi kembali heula karena fitrahna. Oke. Oh, berarti kebutuhan. Kebutuhan karena hasrat orang hayang ngabantu. Kebutuhan tadi untuk menggugurkan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Manusia itu pemimpin. Semua termasuk Abdi, AA, Sarena, semua pemimpin. Maka ketika ngomongin pemimpin, dipastikan ada pasal pembiaran nantinya. Ketika kita tidak berbuat. Ya kan gitu. Jadi hari ini Abi berbuat karena nggak mau jadi terkena pasal pembiaran. Upami ngobrolkeun puntennya dari sisi salary nya punten Abdi enjing jatuh misalnya Rubicon. Nah, Ya kumaha Abi we. ya. Tapi lamun lusa Januari Abi dilantik di pendopo Meser Avanza Kang Bojo. Jadi pertanyaan Luar biasa. Kan itu bagian daripada risiko. Akan tetapi tadi sebaik-baiknya manusia ya bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ya Abdi meureun kitu. Da kieu hayang beunghar teh can ngalaman. Da geus ngalaman mah biasa aja. Ya. Punten contoh yang motor kiki geus boga motorna asal nama dilapan teu sirik boboga jeung motor, ibak jeung motor gitu kan. Entos masa sekian bulan ningali deui anu leuwih alus hayang di kaditu itu manusia. Lamun urang teu ngerem melalui menahan diri nyaeta puasa mah beres-beres. Betul. Nah, berarti urang beunah heula tidinya. Innamal amalu bil niat. Niat abi marekomean. Ya. Dan kita lihat keseriusan karena cek Allah sing sanu yang pasti parang artinya proses tidak akan mengkhianati hasil. Dah we gambar mah disebarkeun. Oke. Gitu kan? Karena itu bagian daripada proses. Ya. Itu kan terlepas ayat takdir jeung henteu keduanya itu sudah hak peto Allah. Betul. Dan yang terbaik Abi. Contoh, kalau toh hari ini Abdi ditakdirkan harus jadi calon, Betul. ditetapkan ku Partai Gerindra, bismillah. Mudah-mudahan itu bukan hisaban, akan tetapi bagian daripada ujian kehidupan Kerabi. Akan tetapi kalau toh kata Allah 2028 cenah maneh mah Yud, itu Abdi yakin, saya yakin kalau eta nu terbaik oge Kerabi. Ya. Jadi Kelas ya. iya rek naon atuh Betul. puntennya cek Abdi ge. Ya. Manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Abdi diciptakan tina naon? Tet. Ya. Tong disebutkeun. Dek terus saha urang Allah wae teu pernah sombong. Ya. Punten, apakah Allah pernah keheul ka seseorang? Nyeri hati ku si eta diomongkeun, tiup sia mun-munana golepak maot. Moal Tapi nah, hari Abdi turunan punten nya. Turunan punten walau alam ti lituna turunan saha. Pada di kebon teh tadinya. Iya. Nah, mending Debon, sombong gitu kan. iya. Kitu ki kabatur. Abdi mengansa ukur hakul yakin, upaya dengan maksimal. Ya. Urusan dapat rekom atau tidak dapat, Ya. Abdi sudah upaya. Oke. Saya kembalikan ke Allah. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Jadi ini So sebenarnya aja. bentuk ikhtiarnya. Ya. Jadi misalnya yang tadi karena boga rasa cinta ka Garut, Ya. boga hayang itu hayang ngilu meureun cek urang mengabe beres atau kumaha bismillah nyoba daftarkeun. Urusan geletuk drag atau henteu mah kudu mangke gitu nya. Tapi batu ku jubar cair mah kumangke Ya. karena begini Ya. Puntennya, anggaplah Abdi pejabat. Betul. Tadi mencintai Garut dengan cara narasinya itu adalah punten, audensi dan demonstrasi. Abdi melihat biasa aja. Eta cip konsa eta. Coba pelajari. Kan gitu. Hah? Terus tanya, beas, paket, jihad fisabilillah. Coba tanya eta baru udah kayak naon. Udah nggak ada argumen. Meskipun gogorowokan di hareupeun kantor DPRD Kabupaten Garut make speakerna teh ciga Limp Bizkit gitu kan, ada konser atau Linkin Park gitu kan. Da enggeus. Betul. Sentimen mau disebut argumen. Dan akhirnya mah age eleh. Da di dagoan Castro nangkub.
ku pamajikan di imah. Gitu kan. Ayeuna mah geus salah beas nu teh. Lamun paket ribet, kudu aya modal. Geus aya modal kelayakan heula ka BJB. Aduh. Tapi ya dari Jadi lamun abdi jadi bupati, ganti kan. Ngobrol teh beda. Makanya hari ini bupati harga mati. Nah, ya. Jadi kami tidak izin abdi upami peluangna hanya G2. Kita tunda di 2029. Oke, berarti peluangnya harus G1 ya? Harus G1. Nah, ini dari bejibun banyaknya yang daftar ke Gerindra, yang daftar ke Golkar, ke A, ke BC. Kan ada banyak lah ya. Siap. Ada gak keinginan untuk berpasangan dengan siapa? Ya, kembali lagi tadinya. Kita butuh pesaing. Oke. Untuk menentukan, ya kan? Urang teh saha? Kebayang teu abdi dagang engkol di Jakarta sesoranganan. Rek sanu meulina. Makana ku Allah ge geus diciptakeun digiring, tiba heulana keneh kudu aya pasar induk. Di pasar induk nu dagang engkol teh lain saurang. Dagang kentang lain saurang, dagang tomat lain saurang. Bener teu? Termasuk ini gitu kan. Iya kan? Coba we kalau punten contoh ka Ciawi Tali. Emang nu dagang tomat lauk saurang. Henteu oge meureun dagang tempe, dagang daging hayam. Kan semua ada, tapi dimilikan ku Allah. Oke. Jeung teu rame di Aisyah sorangan Rame, jika kamari urang festival bakso aci. Nah, Aya deh gitu. Disebut festival bakso aci teu dagangan di hiji. gitu kan. Wah, ayo datang Jadi dinamis. Jadi balik lagi kieu nya. Lain prinsip hidup abdi mah. Ketika saya keluar dari rumah, hati saya tinggal di rumah. Oke. Dan saya keluar hanya mengandalkan logika berpikir saya agar saya tidak mudah untuk tersinggung. Oke. Karena hatinya tinggalin. Ya. Nih, betul. Karena punten ya. Aya persoalan, bukan masalah ya. Kalau persoalan pasti ada jawaban. Ada persoalan yang bisa kita selesaikan dengan logika berpikir kita. Dan ada persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan kolbu kita. Dan ada persoalan yang bisa diselesaikan dengan menggabungkan, mensinergikan antara kolbu dengan pola pikir sehingga menjadi sebuah gagasan yang bijak. Dengan yang lain yang daftar komunikasi berjalan ya dari lintas partai itu juga. Kami komunikasi jalan. Oke. Jadi artinya jalan di teh mari kita jaga kondusivitas. Ulah sampai kalau suatu saat kita debat tong silih gorengkeun. Ya. Karena Kita adu gagasan tuh di sana ya. Da abdi rek digorengkeun palebah mana. Da abdi mah tarakana kirmir, tarakana TPT, tarakana bansos gitu. Hello. Teu ngomongkeun batur mah nyindir. Bukan begitu. Maksudnya bener bisa Ya. Da abi bukan pejabat. Pejabat pun LMDH. Anu gajina teh 30 poe sabulan. Ya kan? Dan 12 bulan setahun. Iya kan? Siap apa? Gitu kan. Gimana beda om? Aduh. Enggak, tapi ini udah seru banget sih maksudnya biar saya juga baru mengenal lebih dekat gitu kan dengan beliau. Pertama yang tadi saya bilang bahwa kita butuh pemimpin yang berani lah, yang berani mendobrak apa gitu, adu gagasan dan yang lain-lain gitu. Tadi terakhir kita berbicara tentang peluang dari partai Gerindra. Itu kira-kira sampai kapan atau bakal keluar keputusan kira-kira? Kemungkinan karena upami abi ngawaler lepat oge da abi sanes ketua DPP-nya. Ya betul. Tapi anggap prediksi itu menurut Peng Shui anggap berarti sekitar akhir Juli lah. Berarti di akhir bulan ini ya? Akhir bulan ini karena kan ada proses tuh, ada survei dan bla bla bla. Ya ada regulasi lah di dalam. Percaya diri ya. Bulan? Percaya diri ya. Bismillah. Artinya begini, arek percaya ka abi kumaha lamun abi teh yakin. Sepakat. Clear ya? Berarti clear. Itu. Oke. Kada Karena menurut beberapa rumor dari teman-teman juga wartawan yang lain bilang bahwa memang partai Gerindra ini partai yang paling bisa dibilang unik karena segala keputusan itu memang harus dari ketua umum yang iya kan yang harus datang itu kan dek dihandap rekomendasi Jawa Kumaha ketua umumnya ini Bapak Prabowo ya. Sakumaha gagahna Pak Kades lamun ku bapatina teu diketok. Tapi udah ada komunikasi dengan Pak Prabowo atau kayak gimana? Ya artinya upami
komunikasi langsung dengan beliau itu sesuatu hal yang ngabohong pisan ya. Beliau kondisi hari ini seperti apa. Gitu. Tapi kan di unsur-unsur partai di struktural DPP sendiri kalau komunikasi sudah pasti ada. Yang namanya kita manusia ya. Pasti kita komunikasi gitu kan. Tong buru-boro jeung jalminya jeung anu teu katingali we kan sok aya nu ngararobro. Matakan hayang udud surutuk oke pahit. Nu teu katempo, komola mun katempo. Jadi aku yakin tadi ana kada sareng saha cenah. Yang pasti Android itu harus dengan Android. Oke. Dan kalau Android dengan GSM bingung abdi ngawe amoh nepi. Ngirim gambar meureun itu ke abdi multimedia gitu. Apakah ini milenial dengan milenial? Harus seperti itu. Oke. Jadi like crazy gitu. Jadi ulah HP nanggeus kieu tapi jadi kajeng cinit-nit gitu aja ulah HP jeung cinit. Kan lemot atuh. Kita itu udah 4G loh. Seperti biasa kita Oke, terbaik terakhir Pan. Udah ada di segmen akhir nih. Apa tuh? Seperti biasa kita nanya ke calon atau narsum tuh apa yang akan ingin disampaikan ke masyarakat Kabupaten Garut. Ini kameranya. Siap. Teman-teman GU itu dipanggilnya Sobat GU. Oke. Sobat Garut Update. Silakan, Nak. Untuk memberikan statement terakhir. Oke. Statement terakhirnya. Seharusnya mah itu can dibuka sadayana nya. Next time abi di onang demo nya. Soalnya kan can ngobrol ya Garut rek di baka mana ya. Kan gitu nya, can dipesek ya. Prolog dulu lah. Oke, prolog dulu. Oke, berarti akan ada sesi selanjutnya ya. Amin. Gitu. Wabil khusus ke generasi muda nu aya di Kabupaten Garut, hati-hati menggunakan gadget. Gitu kan. Karena kabayang teh ke nuju umroh, nuju tawaf, datanglah pasukan Sibolang jeung Ipin Upin, ibu-ibu langsung buka, guys doain kita mau biar kecup Hajar Aswad, terus gitu TikTok, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, eta ngeril teh. Abdi kamari ngiring kompanye di pilegnya, update-updatean di 66 desa di salah satu ada pil. Kita akan dijadikan kaum rapuh loh. Jadi ulah jadi korban siga abdi. Baheula zaman radio digantungkeun dina tangkal kai di kebon. Laguna teh Nasi Daria tahun 2000, tahun harapan. Nu datang Panji Milenium, manusia silver. Hah? Jeung sa jari mah. Ektasi. Dugem. Iya kan? Nah ayeuna nu kitu meureun geus teu aneh, tapi nu kieu lebih bahaya. Padahal manfaatnya banyak. Contoh, bagaimana kita menjadi pelaku usaha? Contoh, kita pelajari ke pasar Ciawitali. Sabaraha sih kebutuhan lauk emas sapoe di sakabeh pasar tradisional nu aya di Kabupaten Garut. Kunaon kudu disuplai ti Subang, ti Cirata. Buka dina YouTube. Ya kan, tutorial budidaya bla 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 bla, teu kudu make balong. Artinya wabil khusus untuk anak muda, da urang mah urang Pasundan. Konsepnya adalah macan bin maung. Mandiri, cerdas, amanah. Itu macan. Dan maung itu adalah manusia unggulan. Lain ciga denda film si Bokir, ya kan? Bang, satenya 100 tusuk gitu. Nah, ari mah abdi ngajak ka sadayana, hayu urang bebenah Garut, urang omean. Wabil khusus mangga bade ngadu konsep gagasan hayu. Da abdi mah ka dieu sumping teh hiji silaturahmi, kadua sanes bade ngadu gambar. Rek kusaha deui dimumule ieu Garut lamun lain ku urang Garut. Ciga abdi calik di Tangerang, uih mah ka Garut. Nah pasti nu cinta ka Garut teh orang Garut. Itu poinnya. Jadi jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Atuh ke dimanfaatkeun ku piranha, krokodil dan alligator gitu kan. Harus coblos sakitu. Siap terima kasih ya, terbaik semuanya buat perjalanannya. Semoga nanti dalam keputusannya juga mendapatkan keputusan yang terbaik dari Gerindra. Terima kasih. Oke, Pan, kita tutup. Oke, alhamdulillah Sobat GU, di segmen ini Garut Memilih kehadiran narasumber yang luar biasa tadi udah dikupas sebelumnya, belum semuanya. Belum. Baru prolog Ayudi R Darajat. Karena nanti kalau yang kedua di sini udah bakal ada logo Darajat Pas. Ayudi R Darajat atur nuhun wakosna. See you Sobat GU, kita kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.